Di awal episode ini kita diperlihatkan dengan kondisi Gerandong yang saat ini sedang dikurung oleh para kiai golongan putih di dalam sebuah kerangkeng. Tentunya kerangkeng tersebut bukan kerangkeng biasa, di mana kerangkeng itu dilapisi oleh dua cahaya, yaitu cahaya dari cahaya dan cahaya hijab yang tidak akan mampu ditembus oleh kesaktian apapun. Nah, tugas mak lampir sekarang ialah membebaskan si Gerandong, calon lanang jagat yang kelak akan menjadi suami abadinya. Kita tunggu sampai mereka mengeluarkan si Gerandong. Saat itulah kita bisa berbuat. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan cukup jauh, rombongan para kiai sembara Santa Lima dan Panglima Kumbang akhirnya memasuki sebuah perkampungan. Tiba-tiba Santa Lima dan Panglima Kumbang menyadari akan adanya serangan dari makhluk iblis, dan benar saja muncul sosok iblis berbadan besar yang sangat menyeramkan dari balik bebatuan. Sehingga terjadilah pertarungan maha dahsyat antara Panglima Kumbang dan Santa Lima dengan iblis raksasa tersebut. Akan tetapi iblis raksasa itu bukanlah tandingan bagi Panglima Kumbang dan Santa Lima. Sembaralah yang berhasil menaklukkan iblis raksasa tersebut dengan mengeluarkan senjata andalannya, yaitu cemeti Amarasuli. Tubuh raksasa tersebut pun terbakar dan mati seketika. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari penginapan guna mengobati Basir dan memeriksa kondisi Gerandong. Ternyata dalam perjalanan itu Gerandong dibawa melalui alam kasat mata. Rupanya kedatangan mereka di perkampungan itu telah disambut oleh Kiai Jamas yang merupakan guru dari Santa Lima atau mata malaikat. Mereka pun memutuskan untuk menginap sementara waktu di rumah Kiai Jamas. Saat semua berkumpul di rumah Kiai Jamas untuk mengobati luka Basir, tiba-tiba Kiai Jamas dan Santa Lima merasakan kedatangan tamu tak diundang. Mak lampir datang bersama 4 orang muridnya untuk membebaskan Gerandong si lanang jagat. Kiai Jamas memerintahkan murid-muridnya yang berasal dari bangsa jin Islam untuk menghadapi mak lampir wanita iblis yang selalu membuat kekacauan. Kembali ke dalam rumah, Kiai Jamas berusaha mengobati Basir dengan ilmu kebatinan yang ia miliki. Namun kekuatan iblis yang mengendalikan Basir berusaha melawan dan hingga pada akhirnya Kiai Jamas berhasil mengeluarkan makhluk halus dari dalam tubuh Basir. Mak lampir yang tengah bertarung menghadapi para jin Islam sangat marah mengetahui rencananya digagalkan oleh Kiai Jamas. Kenapa? Semua rencanaku berantakan. Para kiai golongan putih bermusyawarah dipimpin oleh Kiai Jabat dan Kiai Jumantoro. Rencana selanjutnya ialah melenyapkan Gerandong dari muka bumi. Kiai Jabat berpendapat Gerandong adalah makhluk perusak dan bagi orang yang berhasil melenyapkannya maka akan sangat berjasa bagi kesejahteraan umat. Tanpa disadari, Gerandong membuka matanya dan mendengar rencana para golongan putih. Kiai Jumantoro kemudian memutuskan siapa saja yang akan ikut andil untuk melenyapkan Gerandong. Kiai Jumantoro menilai menghabisi Gerandong tidaklah mudah, maka dari itu akan melibatkan seluruh kiai dan pendekar seperti sembara. Kepada yang namanya tidak saya sebut, harap meninggalkan tempat ini. Sebab tempat ini akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Lalu para kiai dan pendekar golongan putih pun berkumpul membuat sebuah lingkaran sambil bertasbih. Kemudian muncul di samping mereka sebuah kerangkeng yang di dalamnya ada wujud Gerandong yang tengah terbaring lemah. Saat-saat yang ditunggu pun tiba para kiai dan pendekar golongan putih mempersatukan kesaktian ilmu mereka. Namun sangat disayangkan mereka gagal menghabisi Gerandong. Subhanallah. Gempuran kita sia-sia. Rencana selanjutnya mereka akan berpuasa selama 7 hari dan beristighosah akbar di rumah sembara karena hanya dengan cara ini yang bisa dilakukan untuk melenyapkan Gerandong. Di sisi lain, mak lampir tertawa bahagia melihat kegagalan golongan putih telah gagal menghabisi Gerandong. Ia pun akan segera mencari cara untuk menyelamatkan cucunya tersebut.
Namun tiba-tiba muncul di hadapannya Ganda Suli bersama ketiga adik seperguruannya. Ganda Suli mengaku bahwa mereka adalah murid Geding Alas Kobar dari perguruan Samurwetan. Mendengar nama itu, Mak Lampir memerintahkan keempat muridnya untuk menyerang Ganda Suli beserta ketiga adik seperguruannya. Ganda Suli meminta Mak Lampir untuk menghentikan pertarungan tersebut. Namun Mak Lampir tidak menghiraukannya, bahkan Mak Lampir meminta murid-muridnya untuk segera menghabisi Ganda Suli beserta adik-adiknya. Setelah pertarungan sengit tersebut berlangsung cukup lama, tiba-tiba Mak Lampir menghentikannya dan menarik mundur murid-muridnya. Rupanya Mak Lampir sedang menguji apakah benar Ganda Suli merupakan murid dari Geding Kobar. Maka dari itu Ganda Suli bersama ketiga adik seperguruannya harus menghadapi Mak Lampir dengan jurus andalan perguruannya, yaitu jurus Kedap Seribu. Setelah menguji semua jurus-jurus Ganda Suli, Mak Lampir barulah percaya bahwa Ganda Suli memang benar murid dari Geding Kobar. Ternyata Ganda Suli sengaja diutus gurunya untuk membantu Mak Lampir membebaskan Gerandong. Mak Lampir dan Geding Kobar mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat kekacauan dengan membantu company untuk melawan Kesultanan Mataram. Kita kembali kepada rombongan golongan putih yang telah bersiap meninggalkan rumah Kiai Jamas untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Farida dan Sembara. Lagi-lagi Mak Lampir tidak ada jeranya untuk menghalangi perjalanan mereka guna menyelamatkan Gerandong. Sekelompok iblis penghuni hutan Kedes Pangeran ditugaskan Mak Lampir untuk memporak-porandakan rombongan Kiai golongan putih. Dalam pertarungan itu para golongan putih menggunakan Aji Asmaul Azrom, yaitu ajian kebanggaan golongan putih. Kemenangan lagi-lagi berpihak kepada golongan putih. Nah, demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan episode selanjutnya yang tentunya semakin seru karena perjuangan Mak Lampir untuk menyelamatkan Gerandong tidak akan berhenti. Jangan lupa sediakan selalu kopi dan kuota internet. Selamat bernostalgia ke tahun 90-an.